Ilmu qiraat itu adalah ilmu tentang tata cara mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran dan keragamannya yang dikembalikan kepada penukilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan kajian di Masjid As-Salam Banjarmasin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, yang mana ini adalah suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah pertemukan kita karenanya. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita menuju rumah Allah Ta'ala ini untuk sama-sama mempelajari ilmu agama, di mana kemudahan seperti ini tidak setiap orang bisa mendapatkannya. Kemudahan bisa bermajelis di majelis ilmu hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Ia inginkan. Taufik hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bukan nikmat yang besar, sedangkan kita berada di tempat yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebun dari kebun-kebun sorga. Dalam sebagian perkataannya Nabi mengatakan sedang dibagikan warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belum lagi keutamaan bermajelis ilmu di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 yang pasti didapatkan, di antaranya Allah cucuri dia rahmatnya. Ya. Ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian para malaikat turun untuk menaungi dengan sayap-sayapnya orang yang berada di majelis ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya di langit dan diberikan kepada mereka as-sakinah, ketenangan jiwa. Belum lagi kita berada di antara 2 salat. Nabi SAW mengatakan, Ma zala al-abdu fi salatin man tadhara salah. Seorang hamba terus dihukumi dalam kondisi melaksanakan salat selama dia dalam kondisi menunggu salat. Sekarang kita berada di antara 2 salat dalam kondisi menunggu salat. Nabi SAW juga mengatakan, Fadzalikumur ribat. Orang yang sedang menunggu salat
itu laksana seperti orang yang sedang berjaga-jaga menjaga pasukan yang sedang beristirahat di sela-sela peperangan jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Jadi kayak apa pahalanya? Orang jihad sedang istirahat, kita jadwal berjaganya, jadwal rondanya. Pahala yang sangat besar. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Orang nang menghadangi salat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan ilmu qiraat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang waqaf dan ibtida. Ilmu qiraat kemarin sudah kita bahas. Ilmu qiraat itu adalah ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatil Qur'ani wa ikhtilafiha ma'zuwan linaqilihi wa minhal mutawatiru wasyadzu. Ilmu qiraat itu adalah ilmu tentang tata cara mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran dan keragamannya yang dikembalikan kepada penukilnya. Penukilnya itu biasanya yang mengumpulkan bacaan tersebut. Seperti contohnya dipedahkan ini qiraat Nafi', ini qiraat Abu Amr Ad-Dani, ini qiraat Asim. Berarti Asim yang terkenal mengumpulkan bacaan tersebut. Qiraat itu ada nang mutawatir, ada juga nang syadz. Apa itu mutawatir? Nanti kita akan bahas. Jadi ada qiraat nang mutawatirah, ada qiraat nang syadzah. Jadi ada dua qiraat. Ada qiraat nang mutawatirah. Nang mutawatirah ini disyariatkan untuk dibaca. Boleh untuk dibaca. Artinya kita tilawah dengan mutawatirah boleh. Adapun nang syadzah ini tidak untuk dibaca. Artinya dia hanya sekedar dipelajari sebagai pelengkap, sebagai pendukung. Kalau seandainya dia bagus, bisa sebagai pendukung untuk ilmu tafsir, untuk ilmu nahwu, ya, sebagai argumentasi di dalam ilmu tata bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, atau dia sebagai pendukung suatu tafsir, ya, atau suatu pendukung untuk ayat-ayat ahkam, sehingga kembali kepada masalah fikih itu, dan lain sebagainya. Ini adalah qiraat syadzah. Jadi qiraat syadzah itu kada digawi gasan beribadah. Kalau mutawatirah itu digawi dalam rangka beribadah. Umpamanya membaca Al-Quran di rumah, di kamar. Membaca pakai apa? Pakai qiraat Ibnu Katsir Al-Makki. Pakai apa? Pakai qiraat Ibnu Amir Asy-Syami. Boleh. Bagi yang tidak hafal Al-Quran, kalau dia pernah belajar qiraat, dia bisa membacanya dengan mushaf qiraat. Jadi jangan takajud umpamanya ada ketemu mushaf, nah napa belain nih lawan mushafku? Bisa jadi qiraatnya nang belain.
Karena ada suatu komentar sebagian orang yang awam pas tulak umrah, lihat-lihat mushaf, pas terdapat kenapa belah ini nih? Sudah ada pemalsuan ternyata. Dipoto, dibikin postingan. Ini sudah terjadi pemalsuan luar biasa nih. Nah, berbeda sekali dengan mushaf kita ya. Padahal yang dia katakan itu pemalsuan, itu tidak pemalsuan, itu benar. Cuman belain qiraatnya. Nang sidin lihati itu qiraat nang belain. Ikhwatul iman azani Allah wa yakum. Nah sekarang qiraat itu sendiri sunnatun muttaba'atun, adalah suatu jalan, suatu metode yang diikuti turun-temurun. Artinya tumatan Nabi Muhammad SAW, sahabat belajar dari sidin. Sebagian sahabat nang kada langsung lawan Nabi, belajar lawan sahabat nang langsung. Mungkin nanti ada sampai zamannya tabi'in mengambil dari siapa lagi? Dari sahabat. Tabi'in, ada tabi'in yang tidak langsung dengan sahabat, belajar dulu lawan tabi'in yang langsung belajar lawan sahabat. Karena dia nggak ketemu sahabat yang ngajarin dia kan. Terus sampai detik ini. Jadi qiraat itu adalah suatu sunnatun muttaba'ah. Contohnya kita mendengar Ayahanda Abdul Samad mengimami di mihrab ini. Sudah puluhan tahun kiranya. Ya. Sejak masjid ini dirintis mungkin oleh beberapa orang, diantaranya ayahnya Kak Wah, kemudian Ayahanda Hamsan, ya kan? Dan lain-lain. Yang mungkin kebanyakannya juga sudah tidak ada lagi. Dan sidin ini Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesehatan untuk sidin, terus membersamai kita setiap Ramadan ya. Ramadan ini mudah-mudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus kuatkan dan berikan kepada kita sebaik-baik penutup untuk kehidupan ini. Ikhwatal iman azani Allah yakum, mun kita mendengar sidin salat mengimami di mihrab masjid ini, pasti mun sidin membaca nun sukun atau tanwin sebelum fa itu diikhfakan, ya kan? Diikhfakan. Ma fa'ala, ya kan? Bis itu kalau nun sukun atau tanwin bertemu ya diidghamkan. May ya'mal. Ada mat nang panjangnya sekian, 4 harokat, ada yang 6 harokat lazim, ada yang 2 harokat. Ini dari mana ini semua? Kok sama itu dengan yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Masjidin Nabawi, yang ada di Masjid Istiqlal, yang ada di Masjid Sabilal Muhtadin, yang ada di Masjid Al-Jihad? Kok semuanya itu sama? Apa landasannya itu? Karena dia adalah sunnatun muttaba'ah, metode yang terus diikuti. Turun-temurun, generasi ke generasi, kedada yang belain. Selama qiraatnya qiraat Asim di Indonesia biasanya riwayat Hafiz. Nah, riwayat Hafiz dari Asim kayak itu pang sabarkan. Kaina lain pulang kalau seandainya kita membaca dengan qiraat lain. Atau riwayat Hafiz dari Asim juga cuman dari jalur lain, bukan jalur Syatibiyah. Nah, itu bisa jadi ada nang nun sukun ketemu ro itu pakai gunnah. Idgham bi gunnah. Begini.
min rabbik. Kita biasanya mir rabbik lah. Ya, ada yang membaca mir rabbik. Man lam, dia membaca malam. Siapa nama Imam kayak itu? Lihati orangnya. Namun orangnya berisi ilmu, jangan hancap-hancap menyalahkan. Bisa jadi orang bujur, kita nang tak salah. Kita nang ada ilmu. Jadi dia punya, ada dasarnya itu dengan suatu bacaan khusus. Nah kalau kada belajar, kada boleh. Tidak boleh bagi dia untuk mengamalkan hal tersebut. Jadi qiraat itu adalah sunnatun muttaba'ah. Adalah suatu metode yang terus diikuti turun-temurun. Kemudian qiraat itu ada 10 yang mutawatirah. Mutawatirah di sini artinya mutawatiratun fil jumlati ilal qurra. Dia mutawatirah secara global dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para imam qiraat. Contohnya dari Rasulullah SAW kepada Imam Nafi' atau kepada Imam Asim. Itu mutawatir. Itu mutawatir. Jadi semua itu yang apa mutawatir itu artinya? Banyak yang meriwayatkan. Ya, 80-an sampai ratusan. Tapi ingat, perlu ketahui yang meriwayatkan ini orangnya bisa berbeda-beda. Jadi umpamanya seberataan Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang menukil bacaan umpamanya taruhlah qiraat Asim, itu orangnya banyak. Tapi banyak itu tidak bukan berarti semuanya. Masing-masing ada. Umpamanya taruhlah surah Al-Kautsar. Kayak itu bacaannya, siapa yang menukil ada umpamanya 300 orang. Tapi apakah yang 300 ini juga menukil surah umpamanya Asy-Syams? Oh, belum tentu. Bisa jadi dari 300 ini hanya 40 plus ada lagi yang lain lagi. Jadi bukan berarti banyak untuk semuanya, bukan. Tapi banyak untuk keseluruhan. Jadi qiraat 10 ini dia tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya dia absolut. Sudah apa adanya, berasal dari wahyu. Nang kaitu pang. Kada kawa lagi ubah-ubah. Dan dia mutawatir secara global dari Rasulullah kepada para qurra, para imam qiraat. Bukan dari imam qiraat ke kita, itu kada perlu lagi. Mutawatirahnya itu kepada imam qiraat tadi. Jadi secara global. Tapi walaupun demikian, ada saja beberapa hal dari qiraat 10 tadi yang tidak mutawatirah. Tapi yang tidak mutawatirah tadi mungkin tidak banyak, mungkin kurang dari 10%, kurang dari 5%, sangat sedikit. Karena sangat sedikit itulah maka dia dianggap secara umum dia mutawatirah. Lah, mun kayak itu Ustaz, berarti qiraat ini kedesabartaan berarti mutawatirah. Jawabannya mun ucapan iya kedesabartaan. Ada sebagian yang tidak mutawatirah dari yang mutawatirah itu. Ada yang tidak mutawatirah. Tapi secara tulisan nih jelas dia mutawatirah. Orang semua melihat tulisannya yang ditulis oleh Utsman bin Affan, banyak yang melihatnya dan kemudian mencatat ulang mushaf tersebut, kemudian disebarkan. Jadi secara tulisan
dia sudah mutawatirah, jelas sekali. Ini yang dibahas adalah yang secara pelafalan. Secara pelafalan, qiraat asyroh itu secara global dia mutawatirah. Sedikit saja yang tidak mutawatirah dianggap seperti mutawatirah karena jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi dari para qurra sampai kepada Rasulullah SAW, baik itu farshan wa usulan, baik itu pada kata-kata khusus atau kasus-kasus khusus dalam ayat itu, atau secara pada hal-hal yang dia punya kaedah-kaedah umum. Umpamanya dalam riwayat Hafs dari Asim ada kaedah umum. Kaedah umumnya umpamanya, contohnya di antara kaedah umum umpamanya kalau tak bertemu to maka itu idgham. Fama umpamanya waddat to. Waddat kan tak kan? Kemudian to, waddat to, taknya hilang masuk ke dalam to. Itu kaidah umum di mana Hajapian mendapati di bagian Al-Qur'an pasti taknya masuk ke to. Akhirnya taknya kada lagi dibaca karena taknya sudah idgham ke to. Bisa dipahami? Waddat ta'ifah. Bukan waddat ta'ifah. Salah kan? Nah, ini kaidah umum, usul. Baik itu wifaqan atau ikhtilafan. Baik itu dia sama seberataan atau ada keragaman di antaranya. Jadi itu secara global dia mutawatirah dari para pengumpul qiraat, yaitu imam qiraat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada 10 qiraat tadi, maka dia qiraat syadzah. Kenapa? Karena ketidakadaan salah satu syarat atau lebih dari 3 syarat qiraat yang diterima. Apa 3 syarat itu? Kemarin sudah kita singgung. Yang pertama, harus mutawatir menurut mayoritas para ulama. Menurut mayoritas para ulama. Atau, ini masih syarat pertama, atau cukup syuhrah wal istifadah. Cukup asyuhrah wal istifadah. Cukup dia populer dan tersebar di khalayak ramai walaupun belum sampai mutawatir. Ini menurut Al-Imam Ibnu Jazari dan yang sependapat dengan beliau. Jadi ada yang berpendapat harus mutawatir, ini mayoritas para ulama. Ada yang berpendapat dia harus populer dan tersebar luas, walaupun tidak mesti harus diriwayatkan oleh orang banyak pada masing-masing tingkatan periwayatannya. Syarat yang kedua, dia harus sesuai dengan tulisan yang tertera di mushaf yang ditulis oleh lembaganya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Walau ihtimalan, walaupun hanya dari sisi dikawa-kawaakan. Artinya nih, memang kada persis tapi ini kawa aja mengandung itu. Ini kawa dibawa ke itu. Wah, sudah. Berarti ini sesuai dengan Rasam Utsmani. Sesuai dengan Rasam Utsmani. Yaitu sesuai dengan tulisan mushaf yang di Utsman bin Affan. Jadi tulisan yang ditulis oleh lembaganya Utsman bin Affan itu kada sembarang tulisan Bapak Ibu. Itu ditulis di hadapan Nabi Muhammad SAW ketika Sidin masih hidup, dan yang menulis itu lain-lain orangnya, dan masing-masing itu punya koleksi sendiri.
Yang bisa jadi koleksi dia tidak dimiliki oleh ini tidak memiliki oleh ini miliki yang lain lagi. Karena pada majelis menulis itu bisa jadi ini hadir, ini tidak. Ini hadir, ini tidak. Tapi kalau dikumpulin semua lengkap satu mushaf. Kalau dikumpulin orang-orang berbeda tuh, kalau dikumpulin tulisannya lengkap semua. Kadang-kadang kurangnya sama sekali. Masing-masing ayat ada tulisannya di hadapan Rasulullah. Jadi Nabi yang mengoreksi tulisan mereka. Mun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meriksa, ujar Nabi, ihdhif hadza, adhif hadza. Ini buang nah huruf ini. Oh, tambahi huruf ini. Ulun batakun. Nabi Muhammad SAW itu ummi kada? Buta aksara kada? Bisa membaca kada? Kada bisa membaca. Kenapa kok bisa menegur? Itu wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Jadi mun kita mengetahui sejarah bagaimana Al-Quran ini, maka kita akan tambah cinta membaca Al-Quran. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah, jadi syarat yang kedua qiraat mutawatirah tadi apa? Harus sesuai dengan tulisan yang terdapat pada Rasam Utsmani, walaupun dikawa-kawakan. Artinya pada asalnya tidak, tapi mengandung saja ini kawa dibawa ke sana. Maka itu dia diterima. Jadi kayak apa nih qiraat nih? Sesuai kada dengan mushaf? Oh, ada kawaja. Maka dia diterima. Kemudian syarat yang ketiga, muwafaqatu wajhin min wujuhil arabiyyah. Harus sesuai dengan bahasa Arab, walaupun dari sisi yang tidak terkenal. Jadi jarang-jarang dari suku-suku Arab atau kabilah-kabilah Arab yang ngomong kayak gitu, tapi ada. Umpamanya dari sekian banyak kabilah Arab itu cuman kabilah ini yang berpandir kayak itu, maka qiraat itu tetap diterima karena berarti ada aja dalam bahasa Arab, walaupun itu tidak yang paling terkenal di dalam bahasa Arab. Inilah 3 syarat qiraat mutawatirah. Nah, sekarang permasalahannya, wal ikhtilafu bainal qiraati tanawwu'un la tadaddun. La tadaddun. Perbedaan di dalam qiraat itu adalah perbedaan yang bersifat beragam saja, variatif, bukan tadad, bukan kontradiktif. Kada belawan. Jadi ada yang membaca ke ini membaca ke itu hanya keragaman sifatnya, variasi saja, bukan apa kontradiksi, bukan. Contohnya umpamanya ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin. Apakah keduanya ini kontradiktif? Jawabannya tidak. Itu keragaman saja. Jadi yang membaca Maliki Yaumiddin itu bujur juga. Memang artinya belain. Belainnya sedikit. Kalau Malik itu artinya penguasa. Kalau Malik, ya betul, penguasa. Kalau Malik artinya raja. Ya, Malik artinya penguasa. Adapun Malik artinya raja. Ya, setiap raja pasti penguasa, tapi tidak setiap penguasa raja, kan gitu. Jadi keragaman itu hanya perbedaan itu hanya bersifat keragaman, bukan berlawanan. Wa fi tawjihiha musannafatun mufradatun.
di dalam masalah mengarahkan artinya dalam qiraat ini apa artinya, qiraat ini apa artinya, itu ada karya-karya khusus dalam pembahasan itu. Banyak sekali, dan itu biasanya makanannya bubuhan yang bidangnya di ilmu qiraat. Nah, sekarang siapakah 10 imam qiraat tersebut? Siapakah 10 imam qiraat tersebut? 10 imam qiraat tersebut yang dibagi dulu ada 7, kemudian ada 3. Jadi 10 itu dibagi ada 7 dulu, kemudian baru 3 orang pelengkapnya. Yang 7 ini terkenal. Sebenarnya ada lagi yang lain. Ada selain 7 ini yang dulu juga terkenal. Cuman kenapa yang 7 ini yang terkenal sampai detik ini? Penyebabnya karena dulu ada seorang ulama yang bernama Ahmad bin Musa bin Mujahid al-Muqri, dikenal dengan Imam Ibnu Mujahid. Sidinlah orang yang pertama kali mengumpulkan 7 ini. Ya, sebelumnya Sidin tuh ada bingung, ada yang mana yalah aku masukkan. Ada yang satu dulu, kemudian beliau ganti yang ini saja. Sebagai contohnya Al-Imam Al-Kisai. Qiraat Kisai itu sebenarnya ada yang lebih terkenal daripada qiraat Al-Kisai. Cuman beliau lebih memilih Al-Kisai. Akhirnya karena beliau pilih 7 itu, akhirnya Al-Kisai pun terkenal sampai detik ini. Padahal ada dulu yang lebih terkenal daripada qiraat Al-Kisai. Siapa saja 7 orang ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mujahid? Yang pertama adalah Nafi' bin Abdurrahman al-Madani. Nafi' bin Abdurrahman al-Madani. Yang kedua adalah Abdullah bin Katsir al-Makki. Kalau Nafi' bin Abdurrahman al-Madani ini sezaman dengan Imam Malik. Kemudian Abdullah bin Katsir al-Makki bagana di Mekah. Kalau Nafi' tadi bagana di mana? Di Madinah. Imam Syafi'i itu murid dari muridnya Ibnu Katsir al-Makki. Kalau kada salah, walaupun Imam Ibnu Katsir itu asalnya dari Baghdad ya, dari Baghdad. Baghdad itu kan berarti Basrah. Ya kada? Berarti mestinya Sidin membaca pakai qiraat Abu Amr Al-Basri. Tapi karena Imam Syafi'i itu lama di Mekah, akhirnya Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran dengan qiraat Ibnu Katsir Al-Makki. Tapi kada langsung belajar lawan Abdullah bin Katsir Al-Makki. Belajar dari muridnya Ibnu Katsir Al-Makki. Ini yang kedua. Yang ketiga, Abu Amr Ibnul Ala Al-Basri. Ini dari Basrah. Sidin ini satu-satunya dari 7 orang ini yang tidak terkontaminasi garis keturunannya dengan non-Arab. Artinya asli Arab. Kalau yang lain itu ada yang berasal dari suku Barbar, ada yang mungkin kecampur dengan suku Romawinya, mungkin ada juga, ada Eropanya. Jadi satu-satunya yang Arab, betul Arab, yang ketiga ini Abu Amr Ibnul Ala Al-Basri. Limbah itu yang keempat Abdullah bin Amir Asy-Syami. Di mana nih? Di Syam. Amun ngini bujur-bujur murid sahabat. Ini murid sahabat bujur. Gurunya siapa? Abu Darda.
Karena Abu Darda itu disuruh Nabi tulak ke Syam melajari orang mengaji. Abdullah bin Amir Asy-Syami murid Abu Darda langsung. Jadi ini murid sahabat langsung. Kemudian baru Asim bin Abin Najud Al-Kufi yang kita baca. Yang kita baca ini qiraat apa? Asim Al-Kufi. Dari mana? Dari Kufah. Nah, pian itu mushaf pian itu nah. Itu mushaf Asim. Pakai qiraat Asim. Nah, qiraat Asim ini kada langsung dari sahabat. Ada satu perantara dulu sebelum sahabat. Jadi kada berguru lawan sahabat. Asim ini belajar kepada dua orang. Belajar kepada Abu Abdurrahman As-Sulami dan Zir bin Hubeish. Abu Abdurrahman As-Sulami belajar kepada sahabat ini. Kalau nggak ada salah 3 orang. Kemudian Zir bin Hubeish belajar kepada 2 orang. Nah, 3 dan 2 ini belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan nang pian baca itu Asim belajarnya kepada tabi'in. Tabi'innya belajar kepada sahabat. Iya. Ini qiraat Asim. Limbah itu nang ke-5. Betul? Yang ke-6 ya. Hamzah bin Habib Az-Zayyat Al-Kufi. Yang orang sambat Hamzah. Jadi orang qiraat Hamzah. Ya ini qiraat Hamzah. Yang ke-7 Ali bin Hamzah Al-Kisai. Hamzah ini lain nang tadi, Hamzah nang lain pulang. Nih abahnya kebetulan ngarannya Hamzah. Tapi bukan anaknya Hamzah bin Habib Az-Zayyat lain. Jadi Ali bin Hamzah Al-Kisai Al-Kufi. Ini yang ke-7. Juga dari Kufah juga. Jadi yang dari Kufah 3 yang terakhir ini. Asim, Hamzah dan Ali Al-Kisai. Kemudian 3 yang sisa. 3 yang sisa ini adalah hasil kumpulannya Imam Ibnul Jazari. Karena setelah Imam Ibnul Jazari meneliti 3 qiraat ini, beliau melihat jalur riwayatnya, ini mutawatir juga sekalinya. Nang kaya 7 tadi. Akhirnya beliau ikut sertakan bersama yang 7. Amun di wadah kita orang biasanya tahu qiraat sab'ah aja. Padahal sebenarnya qiraatnya asyrah. 7 plus 3. Jadi ini sebagai tambahan wawasan kita, qiraat yang mutawatirah itu 10. Nah, di masyarakat biasanya 7 aja. Kenapa? Karena itu saja yang diperlombakan di MTQ, ya kan? 7 itu aja. Sebenarnya yang 3 ini juga terkenal. Bahkan sebagiannya guru sebagian yang 7 tadi. Contohnya, nih yang pertama, Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa Al-Qari Al-Badani. Ini termasuk gurunya Nafi'. Seniornya Nafi'. Ya. Kemudian yang kedua Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami Al-Basri. Orang padahkan apa? Qiraat Ya'qub. Yang sebelumnya tadi apa? Qiraat Abu Ja'far Al-Madani. Kemudian yang ketiga qiraat Khalaf bin Hisham Al-Bazzar Al-Baghdadi. Orang sering sebut qiraat Khalaf. Cuma Khalaf ini pulang, dia salah seorang dari perawinya Hamzah bin Habib Az-Zayyat Al-Kufi, qari yang nomor 6 kita sebutkan dari 7 yang pertama. Jadi Khalaf ini sebenarnya rawinya Hamzah, tapi berisi qiraat tersendiri pulang. Jadi selain dia perawinya Hamzah, dia punya qiraat tersendiri pulang yang dia punya jalur tersendiri bukan dari Hamzah yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi bisa saja seorang murid dia berguru sama guru ini, banyak meriwayatkan guru ini, cuman dia juga punya guru lain yang itu bukan lewat guru ini, sehingga dia riwayatkanlah itu. Contohnya seperti Imam Muslim saja, punya Sahih Muslim gak ada? Ya loh, muridnya Imam Bukhari gak ada? Muridnya Imam Bukhari. Loh, kenapa Sidin membuat kitab lagi? Karena kitab yang Sidin bikin itu adalah yang hasil riwayat Sidin yang bukan dari guru Sidin Imam Bukhari secara umum, dari guru-guru yang lain. Amun nang sudah dari guruku sudah ada di buku itu. Ini yang lain lagi dari guru yang lain. Nang derajatnya sahih juga nang kayak Imam Bukhari, nang kayak ampun guruku. Kita selesaikan pembahasan ini sehingga pada pertemuan yang akan datang kita tinggal membahas pembahasan baru, yaitu Asmaul Quran wa sifatuhu wa huququhu. Ini ada dua alinea, pian bisa perhatikan. Wal maqru'u bihi al-yawma minar riwayati arba'un. Dari qiraat asyrah nang tadi kita dengar, yang kita sudah dengar tadi, Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Ali Al-Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub Al-Hadrami, Khalaf Al-Bazzar. Dari 10 ini nang sampai detik ini masih dibaca oleh orang awam tersisa 4 saja. Tersisa 4 saja. 4 ini pun sebenarnya 3 saja. Yaitu yang 4, maksudnya 4 riwayat. 4 riwayat, tapi ada 2 riwayat 1 qiraat. Berarti kan sebenarnya 3 qiraat saja. Nah, 4 riwayat ini adalah pertama yang kita baca. Dan ini yang paling terkenal di seluruh pelosok dunia. Maksudnya seluruh di dunia paling terkenal. Artinya hampir seluruh dunia itu orang membaca ini, yaitu qiraat, yaitu riwayat Hafs dari Asim Al-Kufi. Jadi yang kita baca ini apa ngarannya Pak? Riwayat Hafs, bukan riwayat Asim. Riwayat Hafs, qiraatnya qiraat Asim. Hafs berguru ke Asim. Jadi nang kita baca itu riwayatnya Hafs dari gurunya nang bangaran Asim. Asim ini imam qiraat. Asim ini berguru kepada Abu Amr As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami berguru kepada beberapa sahabat. Ya, belajar kepada beberapa sahabat. Nah, beberapa sahabat inilah yang menukilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang paling terkenal. Ada orang mengatakan penyebabnya ini terkenal gara-gara dahulu ketika negeri-negeri kaum muslimin ini banyak dikuasai oleh dinasti Ottoman yang disebut Khilafah Utsmaniyah. Bahkan konon katanya kerajaan Pasai yang ada di Aceh itu sempat baiat kepada kerajaan Ottoman, masuk ke dalam bagian wilayahnya. Waktu itu ya, waktu Indonesia masih zaman kerajaan-kerajaan kecil-kecil. Jadi dinasti Ottoman itu ketika dulu mengirim-ngirim guru-guru ngaji ke berbagai belahan dunia, itu gurunya itu dibekali dengan riwayat Hafs dari Asim. Kemudian setelah itu disampaikanlah ke orang-orang banyak, sehingga tersebar. Ada juga yang mengatakan itu karena paling mudah. Kalau dikatakan paling mudah sebenarnya tidak benar.
Ada sebagian qiraat paling mudah sebenarnya. Cuma bagi orang yang non-Arab itu terasa susah. Tapi bagi yang Arab itu sebenarnya mudah karena itu secara bahasa malah dia meringkas jadinya. Lebih ringkas. Nah, yang kedua, jadi tadi apa qiraat riwayat Hafs dari Asim yang kita baca di mana-mana orang baca ya. Malaysia, Arab Saudi, di mana saja, di Singapura, di berbagai negara banyak memakai ini. Kemudian yang kedua, riwayat Warsh dari Nafi'. Ini dibaca di negara-negara Arab Barat. Maksudnya Arab yang dekat kepada Eropa. Tapi dia biasanya masuk di benua Afrika. Seperti Maroko. Nah, Maroko itu orang pakai riwayat Warsh dari Nafi'. Seperti contohnya lagi sebagian daerah di Aljazair. Ya, khususnya Aljazair yang lebih dekat ke Maroko, Algeria, ya. Kemudian daerah Mauritania. Kalau tidak salah juga sebagian besar dari daerah Tunisia. Kemudian sebagian daerah-daerah Afrika yang hitam-hitam, yang non-Arab. Seperti Nigeria, Niger, kemudian Mali. Ya, itu mereka membaca Al-Qur'annya dengan riwayat Warsh dari Nafi'. Nang hirang-hirang itu nah. Ya. Itu membacanya dengan riwayat Warsh dari Nafi'. Riwayat Warsh itu ulun contohkan ya. Contohnya begini. Wadduha, lihat he, wal laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, itu contohnya saja. Jadi itu riwayat Warsh an Nafi'. Kemudian ada lagi riwayat Qalun dari Nafi'. Ini dibaca di Libya, di Tunisia sebagian, kemudian di sebagian Aljazair. Jadi Aljazair itu ada sebagian daerah pakai Warsh, ada sebagian daerah Qalun. Qalun tuh muridnya Nafi' juga. Jadi sama-sama perawi Nafi'. Cuman belain. Jadi Qalun tuh kada sepanjang Warsh. Tidak sepanjang Warsh. Tapi dia ada juga di sebagian daerah. Kalau Libya semuanya pakai Qalun. Kalau Tunisia sebagian, Aljazair sebagian juga. Itu mereka pakai Qalun. Kalau di daerah-daerah Afrika yang hitam itu setahu ulun tidak terkenal ini. Jadi orang kadang membaca Qalun. Jadi kalau seandainya ada
orang Aljazair nih, di daerah yang membaca Al-Quran pakai qalun, kawin orang Jazair di daerah yang lain membaca wars. Itu pas dia kawin, itu mungkin dia senyum dia, ya. Lakiku baca ini, bininya. Jadi yang ini sesama awam, bukan ustadz ya, bukan ustadz, sesama awam. Nang bini takurihing, kayak ini bacaan lakiku, takjub. Nang laki juga mendengar, kayak ini bacaan biniku. Seperti itu. Jadi karena berbeda daerah. Dan memang seperti itu, daerahnya masing-masing berbeda. Karena memang seperti itulah bawaannya. Sejak dulu itu, ratusan tahun seperti itu sudah. Ya, itu namanya riwayat qalun. Riwayat qalun ini terkadang bisa sering kita dapati mimnya disambung pada hum, kum, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Itu contohnya. Ya. Kemudian setelah itu ada riwayat duri dari Abu Amr al-Basri. Duri baik. Jadi Abu Amr al-Basri ini berisi murid Ad-Duri lawan As-Susi. Nang masih tersisa di masyarakat awam tinggal Ad-Duri. Kalau As-Susi tidak lagi tersisa di masyarakat awam. Jadi Ad-Duri ini dibaca di mana? Somalia, Teshat, dan di Arif As-Sudani, kampung-kampung pedalaman Sudan. Jadi kelaupiannya ke kota Sudan, kota Khartoum ya, ibu kota, itu sudah bilang hafaz dari Asim sudah. Di Jakartanya, ya kan? Tapi kalau pian tulak ke Amuntainya Sudan, nah di situ orang pakai baca apa? Riwayat duri dari Abu Amr al-Basri. Jadi Abu Amr al-Basri ini ada duri, ada susi. Ini sebenarnya ada cerita. Dulu ulun ketika kuliah 4 tahun di Madinah, ulun kan ngambil fakultas Al-Quran. Jadi ada seseorang dari Indonesia, dari Banjar nih, ya kebetulan punya uang lebih ya kan? Akhirnya dia memilih untuk pergi umroh jalur bebas. Umroh tapi kau belawas. Umroh dan kau belawas di Arab Saudi. Jadi dihabiskan betul-betul pisahnya. Jadi datanglah dia ke Madinah. Orang wadah kita nih. Datang Madinah. Dia sebenarnya punya adik di situ. Cuman karena akrab lon ulun, bakawannya ulun, adingnya kada maksudnya cuman sesekali aja ketemu. Tapi kalau lawan ulun saban hari. Akhirnya karena seru lawan ulun, ikutlah masuk di kuliah juga. Karena wajahnya wajah Arab, kadang-kadang mengira itu murid, kadang-kadang mengira itu penyusup, tidak ada yang tahu. Karena wajahnya Arab, dikira mahasiswa aja. Jadi duduk dia. Kayaknya kalau sudah, kan namanya kuliah Al-Quran itu nanti kan ada disuruh satu-satu kan. Kalau sudah hampir kena dia, itu dia minta izin ke belakang atau apa. Kayaknya terlewati kan. Suatu hari, adalah dia. Nggak bisa keluar dia. Sampailah ke dia. Habis itu, kan udah bisa bahasa Arab ini, kada bisa. Bisa sedikit-sedikit aja, namanya orang awam. Dia di sini pedagang berhasil, pedagang sepatu sendal. Kemudian dia terus belajar di kuliah ulun, di kelas ulun, ya di lokal ulun. Karena lokalnya kan beberapa, kan satu semester aja beberapa lokal. Jadi sempat belajar di
kelas ulun tuh sekitar 15 harian, setengah bulan, bahkan lebih sedikit lah. Jadi mengawani ulun aja dari masuk jam 8 sampai limbah zuhur masih ada satu lagi pelajaran, habis zuhur masih ada satu, itu mengawani ulun aja gawean. Kalau pelajaran selain qiraat ya nyaman aja kan kada ada yang takuni, tapi kalau pelajaran qiraat kan suatu hari kada kawan lagi mengelak ya, kada kawan lagi keluar. Akhirnya dipandiri lawan dosen, kada bisa menjawab. Menggawel-gawel ke ulun. Jawabakan ya kan. Saya ini kaget, ini muha Arab tapi kada bisa menjawab. Akhirnya ulun pedahakan ay, Syekh mohon maaf, dia ini datang ke sini dalam rangka ingin, bukan umrah, mohon maaf, haji, hendak berhaji. Jadi sebelum itu sudah tulak berdahulu karena tulaknya tulak bebas ketika itu. Jadi tidak ikut travel dan sebagainya. Akhirnya ulun kisahkan ini orang tulak haji, dia sudah berdahulu lawas dan kaget saya itu kan. Nah, siapakah dia? Dia adalah Akhi Zaid, kakaknya Ustadz Haikal. Ustadz Muhammad Haikal Basyarahil. Nah, apa yang dia terkesan sekali dari kuliah ulun itu? Jarinya kuliah nyawa ni man lah. Unik. Kenapa unik Julun? Apa susi duri. Karena kan qiraat itu ada riwayat susi, ada duri. Kenapa susi durinya? Kan susi kan ngaran bibinian. Ya kan? Duri itu kan menyucok itu kan. Susi duri. Unik ampun nyawanilah aja. Jadi buhan sana kan biasanya pakai nyawa unda kan. Jadi Julun Masya Allah. Jadi kesannya itu panginya dapat kan. Nah, tapi alhamdulillah mungkin inya sedikit ada rasa bangga dari kawan di kelas ulun tuh yang sekelas lah. Sekarang ada yang jadi imam Kuba, Masjid Kuba. Pas inya melihat, wah ini dulu yang di kelas nyawa lah. Ini kan dulu yang di kelas, iya. Sekarang jadi imam Masjid Kuba, iya Julun. Aja ada kebanggaan lah. Ternyata aku sekelas loh orang. Alhamdulillah. Nah kemudian, jadi ini terkenal di mana? Di Somalia, Teshat, kemudian Arif As-Sudani. Arif Sudani maksudnya kampung pedalaman di Sudan. Itu bacanya pakai Ad-Duri, riwayat Duri dari Abu Amr Al-Basri. Nah, sekarang riwayat Duri ini kayak apa? Riwayat Duri ini Pak Ai banyak idghamnya. Contohnya umpamanya lah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau kita kan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin kan? Dia Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Contohnya kayak itu. Jadi banyak idghamnya, ada masuk. Nah, ini bentar masuk. Nah, sebenarnya qiraat Duri, riwayat Duri dari Abu Amr ini nyaman benar bagi orang Arab. Tapi kalau non Arab susah. Jadi kalau ditanya, apakah qiraat yang paling mudah? Sebenarnya Duri Abu Amr atau Susi dari Abu Amr. Tapi kenapa ini tidak terkenal? Karena tidak semua orang Muslim itu Arab. Nah, kalau riwayat Hafs dari Asim ini, Arab mudah, non-Arab pun mudah. Ya kan? Kalau orang yang pakai riwayat Duri dari Abu Amr, kalau kada bisa berpandir bahasa Arab, kurang cocok. Dan kurang nyaman rasanya. Kalau bisa bahasa Arab loh, bahasanya sendiri malah nyaman. Ya kan? Kalau kita berpandir umpamanya
Bepandir dalam bahasa Banjar saja dengan gaya mungkin nyambung-nyambung itu lebih nyaman daripada yang mungkin sepatah-sepatah kata. Kemudian wali hadhihi riwayatil arba' masahifu matbu'ah. Untuk riwayat yang 4 ini punya mushaf-mushaf yang diterbitkan, ada dijual-jual di mana-mana. Kemudian ilmu qiraat itu lebih lama usianya daripada ilmu tajwid. Dan kedua-duanya khusus untuk dalam bidang ilmu qiraat Al-Qur'an. Kecuali akan tetapi di sana ada sedikit perbedaan. Tajwid itu dia khusus membahas hakikat pengucapan, kayak apa mengucapkannya nih, nah, kefasihannya. Contohnya membahas makhraj huruf, mana tempat keluar huruf, sifat huruf, kekhususan huruf-huruf ini berisi apa aja kekhususannya. Itu pembahasan tajwid. Adapun qiraat sebenarnya membahas tentang keragaman bentuk pengucapan yang diriwayatkan dari para qurra dari kata-kata di Al-Quran. Contohnya nunshizuha. Habis itu ada yang membaca nanshuruha. Kan huruf kalau dilihat tuh tulisannya sama saja. Nunshizuha. Kayak gini, jukung lagi, terus rigid 3. Baru yang R-nya kan. Kan kawa itu nanshuruha, kawa juga kan? Ya kan? Cuman beda titiknya saja kan? Nanshuruha atau nunshizuha. Nunshizuha thumma naksuha lahma, nanshuruha thumma naksuha lahma. Nah ini qiraat itu. Kalau tajwid tuh kayak apa? Kefasihannya. Bujur ajakah sudah matnya panjangnya, itu pembahasan tajwid. Tajwid itu adalah ketelitian di dalam masalah bagaimana pengucapannya. Kalau qiraat itu adalah keragaman di dalam bentuk-bentuk penyebutannya. Ini kalau dibaca demikian pada riwayat ini, kalau riwayat ini membaca demikian. Ya, contohnya umpamanya ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Ada juga yang membaca dengan bukan. Ada yang membaca dengan shad al-musyammah. Jadi dengan shad tapi shadnya diismamkan. Diismamkannya sehingga mirip dengan dha. Antara dha dengan zai begini. Ihdinaz siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa dipahami Bapak? Nah, inilah perbedaan antara ilmu tajwid dengan ilmu qiraat. Ya, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Saya kira tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Kita tutup saja majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.